wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini sebagai pengelola Wana Wisata Bonoharjo, yang tepatnya di Pemandian Arpanas Bonoharjo, yang saat ini seperti biasa adat istiadat setiap tahun memang diadakan, yaitu yang namanya Sadranan Kawah Margotopo, yang dilaksanakan yaitu setiap bulan Suro 1 tahun sekali. Dengan harapan dengan adanya sadran ini, kami selaku pengelola berharap diberikan keselamatan, khususnya para pengelola serta kru di sini, juga dengan harapan pula setiap pengunjung yang datang di sini itu diberikan keselamatan. Dari Kawah Margotopo sebagai sumber air panas, itu di sini ada daya tarik wisata juga, yaitu seperti air terjun, terus Sendang Keputren, juga ada situs peninggalan candi yang ada di kawasan wisata air panas Bonoharjo. Untuk lebih jelasnya itu ada Curug Benowo, kemudian ada lagi Sendang Keputren dan Candi Argosumo. Nah, dari cerita Kawah Margotopo ini ada cerita bahwa Kawah Margotopo itu adalah jalan menuju ke pertapaan. Ya, kalau untuk nyadran itu menjadi program perhutani yang mengelola wisata sini. Setiap tahunnya diadakan nyadran. Istilahnya memberi selamat kepada arwah-arwah yang sejak dulunya sebagai pengelola niki yang menemukan sini dan yang membuat kawah seperame ini. Dulunya itu kan yang namanya Mbah Sendanu, yang kita sadrani itu namanya Mbah Sendanu, itu namanya wali kuno yang membuat candi-candi yang di atas itu sekarang candinya tidak teropeni, tidak terawat, menjadi berantakan. Tapi untuk seterusnya harus diuri-uri gitu, Mas. Untuk selanjutnya berapa bulan atau berapa? Setiap setahun sekali Jumat Kliwon pada bulan Muharram. Nah, ditunjukkan, diprogramkan, sudah diagendakan 1 tahun sekali pada bulan Muharram tahu Suro, hari Jumat Kliwon itu. Kalau tanggalnya tidak tentu, yang penting Jumat Kliwonnya. Karena apa? Karena dulu ini lokasi kawah ini dinamakan Margotopo. Margotopo itu sejak dulunya Margo itu jalan, Topo itu orang Petapan. Jadi orang kesana-sana, orang Demak, orang Kudus, orang Pati, pokoknya seluruh Jawa Tengah itu kalau Topo itu kebanyakan di gunung sini. Makanya dinamakan Kawah Margotopo. Terus naik lagi yang namanya Curug Argosumo, Curug Argosumo atau Margosumo atau Iguosumo, yaitu ya ketiga nama itu satu naungan. Yang namanya Margosumo itu, Margo itu jalan, dulunya itu di atas Gua Margosumo, Go itu gua, sumo itu macan, Mas, harimau. Di atas sana dulu banyak harimau, makanya dinamakan Margosumo atau Iguosumo. Nah, setiap tahun sekali ada banjir bandang yang melampau, yang banjir bandang pasti ada setahun sekali, itu mengintirkan ular besar. Setelah itu orang Petapa itu menjadi ular, lalu pulangnya itu diantar oleh banjir bandang yang sebesar itu. Maka kawah itu setahun kali kan rusak parah, kena banjir lah itu sejarah orang dulu seperti itu, Mas. Nah, terus dinamakan Margosumo, makanya terus desanya dinamakan Desa Nglimut. Aslinya itu awalnya namanya itu Nglimun, Mas.
Ngelimun tuh ngelimuni, setiap masuk daerah sini tuh semua ada kejahatan, ada apa itu bisa selamat, hilang dengan sendirinya gitu loh Mas. Namanya dinamakan ngelimun lah. Oh, ilat Jawa mengatakan ngelimut seperti itu. Itu sejarahnya. Nah, untuk sementara ini ya ini setiap tahun 1 tahun sekali untuk kita supaya diberi keselamatan, diparingi wilujeng, itu diadakan nyadran. Nyadran itu istilahnya kita berdoa pada yang baureso, yang bebak yoso, wisata air panas Gonoharjo ini gitu. Anehnya itu Mas, kalau orang dari luar sana itu kalau punya penyakit pegel inu, rematik, khususnya gatal-gatal, itu insya Allah dengan sababiah dengan lantaran air panas ini bisa sembuh gitu. Tapi kalau orang wisata Nglimut, orang Gonoharjo sendiri kurang mandi gitu Mas, itu istimewanya seperti itu. Dan harusnya itu kalau orang jauh datang ke sini, kalau niatnya minta sababiah obat, itu harus meninggalkan kain bekas itu loh Mas, seperti celana dalam atau kaos-kaos yang susah, itu harus dibuang di sini. Itu syaratnya seperti itu. Insya Allah kalau orang luar sana kok berobat di sini itu diijabah oleh Allah itu dengan sababiah itu gitu loh Mas. Nah istimewanya seperti itu. Istimewa dan Mbah Wali Sentono. Mbah Wali Sentono itu tidak ada kecocokan gitu loh Mas. Mbah Sentono itu bikinnya masjid, kalau ini bikinnya candi-candi, lalu tempurnya itu daerah loket air panas yang dulu didirikan di tempatnya Mas W itu. Nah itu namanya setempuran. Nah, lokasi itu namanya setempuran karena antara wali Sendanu dan Wali Sentono itu bertempur di itu gitu loh Mas. Makanya dulu ada yang namanya pohon besar, tengahnya itu berlubang itu sejak dulunya kononya itu ceritanya Wali Sendanu itu lari dikejar Sentono, masuk ke di dalam pohon itu sampai pohonnya jebol gitu loh Mas. Untuk lewat orang selama ini, tapi sekarang sudah rubuh, sudah tua. Yo ada Mas, ada, cuma tidak direspon oleh kerajaan karena mungkin tempatnya kurang etis apa gimana, terus lalu ditinggalkan gitu aja. Makanya tidak terawat. Petilasannya ada berapa sekarang? Ada 2 di atas Mas, kira-kira jalan 1 kilo dari sini. Namanya sama juga? Sama, dan yang satunya ada di tengah kampung Nglimut. Nah, tandinya itu yang sana sudah terkececer tapi masih dirawat, masih bentuk candi di RT 4, ketepatannya RT 4 RW 1 itu kampung itu. Sebelah kiri jalan raya dari sini. Ada namanya Sendang Mawar Mas. Sendang Mawar itu kalau itu mitos Mas ya. Sendang Mawar itu kalau dulunya orang susah mendapat jodoh itu loh Mas, baik laki-laki maupun perempuan di situ dengan sabar itu delalah sampai rumah 1-2 tahun mendapat jodoh gitu loh Mas. Tapi sekarang sudah tidak pernah diketahui orang. Sebenarnya sendang itu banyak sekali manfaatnya. Itu ya yang bagi yang percaya memang yakin itu Mas, setiap habis mandi di situ lah Allah memberi jodoh gitu loh Mas, namanya jodoh atau Curug Margosumo gitu. Ini juga ada testimonialnya juga. Kalau curugnya itu kan ya sampai sekarang pun kalau di sana kok kita bicara yang jorok-jorok, yang bicara yang tidak senonoh, itu biasanya kecelakaan Mas, gitu, kecelakaan atau gimana gitu, tidak ridho karena itu kan siluman ularnya. Sejak dulu itu waktu Nglimut Gonoharjo khususnya menyalur air minum dari pam situ, ini dengan tiba-tiba ular itu puluhan Mas datang, sampai yang pekerjanya itu takut sekali. Alhamdulillah dengan ridha Allah mengundang kula, njur kula ke situ, insya Allah ya sebisa-bisa saya itu ular saya singkirkan, sudah keluar semua, njur langsung hilang dengan sendirinya gitu, langsung diteruskan pekerjaannya seperti itu. Nah karena itu tadi bicaranya kan guyon, tidak sopan, tidak kulan luwun begitu Mas. Itu sejarahnya. Yo katanya itu anak muda itu yang pertama ini baru merintis jalan dulu Mas.
merintis jalan dulu itu, nanti kalau lama-lamaan kalau sudah bisa sampai sana ya mungkin kita bisa merintis. Mudah-mudahan apa itu cerita-cerita yang sudah saya sampaikan itu dikenangi oleh banyak orang dan dipelajari, dan itu untuk sendang-sendangnya. Sebenarnya sendang yang sepantari tidak digunakan itu juga ada manfaat, ada hikmahnya. Atau kawah-kawah itu untuk obat rematik, obat itu supaya dikenali masyarakat luas seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya ini nanti Ngelimut itu bisa hidup dan berkembang lagi dan ramai lagi seperti dulu. Matur suwun.